Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melani Marantus Soleha, Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Mei akan membahas materi tentang mat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Tahsinul Qiraah. Oke, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian mat. Apa sih yang dimaksud dengan mat? Nah, mat menurut bahasa yaitu berasal dari kata az-zayadah yang artinya bertambah. Dan menurut kitab Hidayatul Mustafid dan Tuhfatul Atfal, mat berasal dari kata al-mat yang artinya panjang. Adapun mat menurut istilah, dalam kitab Hidayatul Mustafid, mat yang berarti memanjangkan suatu huruf bacaan menurut aturan-aturan tertentu dalam Al-Quran. Dan dalam kitab Matan Al-Jazariyah, mat yang berarti suatu ibarat dalam memanjangkan bacaan menurut huruf-huruf tertentu. Dan dalam kitab Tuhfatul Atfal, mat yang berarti pengibaratan dari panjangnya waktu suatu huruf dan tambahnya suara di saat bertemu hamzah dan sukun. Oke, mat dibagi menjadi dua, yaitu mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mat asli atau mat tabi'i? Menurut kitab Tuhfatul Atfal, mat asli atau mat tabi'i yaitu la yatawaqqafu ala sabibin min hamzah aw sukun, yang artinya mat yang tidak membutuhkan sebab hamzah dan sukun. Dan dalam kitab Hidayatul Mustafid, mat asli atau mat tabi'i ialah mat yang tidak bisa berdiri kecuali dengan mat itu sendiri. Mat asli ada 3 huruf. Yang pertama yaitu alif, waw, dan ya. Dengan syarat alif sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Contoh iyyaka. Dan waw sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Contoh yakulu. Dan ya sukun sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Contoh kila. Maksudnya apa sih itu mat far'i? Nah, kata-kata far'i secara bahasa berasal dari kata far'un yang artinya cabang. Menurut dalam kitab Tuhfatul Atfal, mat far'i yaitu mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli yang disebabkan oleh hamzah dan sukun. Dalam Nazham juga dijelaskan bagian lain dari hukum mat yaitu mat far'i. Sabab kahamzi au sukuna musjila, yang artinya yaitu mat asli yang terkena suatu sebab seperti hamzah dan sukun. Selanjutnya yaitu macam-macam mat far'i. Ada 14 macam mat far'i. Yang pertama yaitu mat wajib mutasil. Wajib yang berarti harus dan mutasil yang berarti bersambung. Menurut istilah, mat wajib mutasil yaitu apabila mat asli dan hamzah bertemu dalam satu kata. Syarat mat wajib mutasil adalah harus ada hamzah setelah mat asli dan hamzah itu pun berada dalam satu kata. Cara membaca mat wajib mutasil yaitu 5 harokat atau 2,5 alif. Contoh fis samai, fis samai. Yang kedua ada mat jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh. Maksud dalam kata boleh yaitu boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Dan munfasil artinya terpisah, terpisah antara huruf mat dengan hamzah. Menurut istilah, mat jaiz munfasil adalah apabila huruf mat asli dalam satu kata bertemu dengan hamzah di kata yang lainnya. Cara membaca mat jaiz munfasil boleh dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Contoh, fi ahsan, la a'bud, fi ahsan, la a'bud. Yang ketiga ada mat lazim harfi musybah musaqal, yaitu bila huruf setelah mat dalam ejaan huruf wa fatihus suwar diidghamkan maka dinamakan mat lazim harfi musybah musaqal. Contoh mat lazim harfi musybah musaqal dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1, alif lam mim, alif lam mim. Cara membacanya, alif dibaca 1 harokat, lam dibaca 6 harokat, dan mim dibaca 6 harokat. Alif lam mim. Yang keempat ada mat lazim harfi musybah mukhafafah,
yaitu apabila huruf setelah mat dalam ejaan huruf wafatihus suwar tidak diidghamkan, maka dinamakan mad lazim harfi musybah mukhafafah. Contoh ain, sin, qaf. Ain dibaca 6 harokat, sin dibaca 6 harokat, dan qaf dibaca 6 harokat. Ain, sin, qaf. Yang kelima ada mad lazim harfi mukhafafah, yaitu apabila huruf-huruf wafatihus suwar terjadi dalam dua ejaan huruf. Cara membacanya yaitu tiap-tiap huruf dipanjangkan 2 harokat. Contoh to, ha, to, ha. Ada 5 huruf yang termasuk dalam mad lazim harfi mukhafafah, yaitu ha, ya, to, ha, ro. Selanjutnya ada mad lazim kalimi mutsaqal. Apa itu mad lazim kalimi mutsaqal? Yaitu apabila setelah huruf mad asli terdapat huruf yang bertasydid dalam satu kata, dengan syarat adanya huruf yang bertasydid setelah mad asli. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat ke-7 yang berbunyi walad dallin, walad dallin, yaitu ada mad lazim kalimi mukhafafah, yaitu apabila setelah huruf mad terdapat huruf yang bersukun dan tidak diidghamkan. Contoh dalam Al-Quran surah Yunus ayat 91 yang berbunyi al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, yang termasuk dalam mad lazim kalimi mukhafafah yaitu dalam kata al-ana, al-ana. Yang kedelapan ada mad badal. Badal artinya pengganti, yang berarti berkumpulnya huruf mad dengan hamzah dalam kalimat, tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Mad badal terjadi karena huruf mad didahului oleh hamzah. Cara membaca mad badal dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Yang kesembilan ada mad arid lisukun. Arid artinya baru atau tiba-tiba ada, dan lisukun artinya mati. Dapat dikatakan mad arid lisukun adalah mad tabi'i yang diwakafkan. Cara membacanya ada 3 cara. Yang pertama, dipanjangkan 6 harokat atau 3 alif. Contoh nasta'in. Yang kedua, dipanjangkan 4 harokat atau 2 alif. Contoh nasta'in. Yang ketiga, dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contoh nasta'in. Selanjutnya ada mad iwad. Iwad yaitu pengganti. Maksudnya, bacaan panjang pada akhir kata atau kalimat sebagai pengganti dari sukun tanwin fathah yang tidak berbunyi lagi karena bacaan diwakafkan. Selanjutnya ada mad silah. Ada mad silah. Mad silah yaitu mad tambahan dari mad asli yang disebabkan oleh hal dhamir. Mad silah dibagi menjadi 2, ada mad silah kasurah dan mad silah tabilah. Contoh dari mad silah kasurah yaitu innahu kana dan lahu ma fis samawati. Yang kedua ada mad silah tawilah. Contoh dari mad silah tawilah yaitu bihi azwaja. Yang mad selanjutnya yaitu ada mad lin. Lin yang berarti lunak. Huruf lin ada 2, yaitu waw sukun dan ya sukun, dengan syarat sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Dan yang ke-13 ada mad tamkin. Tamkin yang berarti tetap. Maksudnya yaitu bertemunya 2 huruf ya dalam satu kata. Ya yang pertama berharokat kasrah dan bertasydid, sedangkan ya yang kedua berharokat sukun. Cara membaca mad tamkin yaitu dengan menetapkan bunyi tasydid pada huruf ya yang pertama. Selanjutnya, bacaan dipanjangkan saat menghadapi huruf mad. Contoh huyitum, huyitum. Dan yang terakhir ada mad farki. Farq artinya pembeda, maksudnya ialah bacaan panjang yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham dan kalimat kabar atau keterangan. Cara membaca mad farqi yaitu dipanjangkan 6 harokat. Tatkala kita melafalkan hamzah istifham, kemudian ditajwidkan pada huruf idgham syamsiyah di kalimat berikutnya. Contoh dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 59.
Allah, Allah. Itulah tadi macam-macam dari mad far'i. Dan ada beberapa bacaan yang tidak dibaca mat meskipun bacaan tersebut mengandung hukum mat atau memenuhi syarat dihukumi mat. Lafaz tersebut disebut dengan sifir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sifir? Sifir yaitu tanda kecil berbentuk bulat atau lonjong di atas huruf yang tidak boleh dibaca panjang. Tanda sifir dalam Al-Quran ada dua bagian. Yang pertama, sifir mustadir dan sifir mustatil. Contoh dari sifir mustadir yaitu wasamuda, wasamuda. Dan contoh dari sifir mustatil yaitu ana, dan as-sabila, as-sabila. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Mei jelaskan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian yang Mei sampaikan, Mei meminta maaf dan kepada Allah saya Mei mohon ampun. Mei akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.